Di dalam video kali ini, saya akan ajak teman-teman sekalian untuk menilik sebuah kasus penghilangan nyawa yang pernah terjadi di Desa Teluk Bayo, Banyuasin, Sumatera Selatan. Di mana ada seorang pria yang dengan sangat amat teganya menghilangkan nyawa pamannya sendiri dengan cara yang sungguh menyedihkan. Semua itu terpaksa ia lakukan demi menjaga nama baik sang istri yang diduga telah menerima tindakan yang kurang menyenangkan dan kurang pantas yang dilakukan oleh pamannya sendiri. Salah satu pemicunya adalah korban dikabarkan kerap kali kepergok mengintip istri pelaku ketika sedang mandi. Selain itu, ada beberapa tindakan lain dari korban yang diduga telah melecehkan istri pelaku. Lalu apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah selanjutnya? Jadi begini. Di sebuah desa yang bernama Desa Tanjung Lago di Banyuasin, tinggallah sebuah keluarga kecil yang mendiami sebuah rumah sederhana. Rumah itu dihuni oleh sepasang suami istri, Suryadi dan Sari. Saat itu mereka telah diberikan satu orang anak yang lucu. Selain tinggal bersama keluarga kecilnya, Suryadi juga tinggal bersama dengan pamannya atau kakak dari ayahnya yang bernama Yusuf. Saya tidak mendapatkan informasi berasal dari manakah Yusuf ini. Namun yang jelas, ia datang dan merantau ke Desa Tanjung Lago untuk bekerja sebagai petani kebun kelapa di kebun milik ayahnya Suryadi yang bernama Soeharto. Dikarenakan lebih dekat dengan lokasi kerjanya serta tersedianya tempat untuk singgah, Yusuf lebih memilih untuk tinggal dan menetap di rumah Suryadi. 1 tahun lamanya, Yusuf tinggal bersama dalam satu atap. Pada awalnya Suryadi sebagai keponakan tentu merasa bergembira dengan hadirnya Yusuf di tengah-tengah keluarga mereka. Selain sebagai saudara yang harus saling membantu dan saling menjaga, Suryadi senang dikarenakan Yusuf bisa menjadi teman sekaligus orang yang dituakan di lingkungannya. Hari-hari Suryadi dan pamannya Yusuf bekerja di ladang milik ayahnya Suryadi atau adik kandung dari Yusuf yang bernama Soeharto. Di sana mereka menggarap lahan dan bertani kelapa, seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Hadirnya Yusuf di tengah-tengah keluarga Suryadi tidak melulu terjalin dengan baik. Gesekan demi gesekan mulai terjadi di rentang 1 tahun selama sang paman tinggal satu atap dengannya. Perangah Yusuf yang menjadi tetua di rumahnya membuatnya bertindak semaunya. Dalam sebuah aduan yang pernah Sari adukan kepada suaminya, pernah suatu waktu Sari memergoki Yusuf mengintipnya dikala ia sedang mandi. Yang dimana kala itu ia memergoki sang paman mengintip melalui lubang ventilasi ketika ia tak berbusana. Gawatnya bukan hanya 1 atau 2 kali saja ia melakukannya. Selain itu Sari juga pernah mengadukan kepada sang suami Suryadi bahwa dirinya pernah juga sewaktu-waktu tiba-tiba dipeluk dari belakang oleh sang paman. Tak henti hanya sekedar memeluk, pamannya juga sempat meraba-raba bagian dada Sari. Mendengar aduan yang dilontarkan oleh sang istri, Suryadi sempat kaget dan sempatlah ia tak percaya. Mana mungkin pamannya sendiri melakukan tindakan yang tak terpuji itu. Namun dikarenakan terus diyakini oleh sang istri, dan juga setelah melihat sendiri gelagat-gelagat pamannya yang janggal, barulah ia percaya akan hal itu. Sempatlah juga Suryadi merasa tak tahan akan gelagat serta gestur tubuh Yusuf yang menunjukkan bahwa ia menyimpan sesuatu terhadap istrinya. Maka atas dasar tersebut, Suryadi memberanikan diri untuk mengadukan hal tersebut kepada ayahnya Soeharto. Saat itu ia ceritakan segala keluh kesahnya yang ia rasakan kepada sang ayah. Saat itu ayahnya mengerti betapa Suryadi merasa khawatir akan keselamatan sang istri. Namun tak banyak yang bisa ia lakukan. Selain sebagai adik, Soeharto merasa segan untuk membahas hal-hal yang sensitif itu. Maka Soeharto menyarankan untuk bersabar saja dan jangan diperpanjang masalah ini. Suryadi menurut, kala itu ia pendam amarahnya di dadanya. Hari Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2020 di pagi itu sekira jam 8. Saat itu Suryadi, Sari, dan anaknya sedang berkunjung ke rumah orang tua Sari yang ada di Muara Telang. Di sana mereka sengaja berkunjung di hari-hari libur di hari Minggu seperti biasa. Di tengah-tengah kunjungannya yang baru beberapa saat itu, kemudian Suryadi dihampiri oleh Soeharto.
Saat itu Soeharto menghampiri Suryadi dengan maksud ia ingin mengajak Suryadi pergi ke rumahnya untuk membantunya membongkar rumahnya. Dikarenakan saat itu sang ayah bermaksud ingin pindah rumah. Tak hanya sendiri saat itu, Soeharto juga datang dengan beberapa orang. Saat itu ia datang dengan sampan bertenaga motor. Di atas sampan telah pula menunggu adik Suryadi yang bernama Andi, pamannya Yusuf, dan 2 orang lain rekannya. Singkat cerita, berangkatlah mereka dengan menggunakan sampan bertenaga motor itu ke desa Teluk Payo atau kediaman Soeharto. Suryadi saat itu juga mengajak serta Sari dan buah hatinya. 1 jam kemudian sampailah mereka di tujuan. Sesampainya di lokasi, turunlah mereka dari sampan dan segera menuju rumah Soeharto yang berjarak kurang lebih 50 meter dari bibir sungai untuk melakukan pembongkaran. Singkatnya, pekerjaan pun dimulai. Segera setelah pembagian job masing-masing dibagikan. Saat itu Suryadi kebagian tugas untuk melakukan pembongkaran atap yang dibantu oleh beberapa orang. Sedangkan pamannya Yusuf yang juga dibantu oleh beberapa orang menyambut material atap yang tim Suryadi bongkar. Sementara Suryadi bekerja membongkar atap, sang istri Sari dan buah hatinya berada di sekitar rumah yang dibongkar. Saat itu Sari terlihat sibuk pula mengajak main buah hatinya. Di tengah pekerjaan pembongkaran atap yang hampir selesai, Suryadi dengan diam-diam memperhatikan gelagat sang paman yang kala itu sedang berada di dekat sang istri. Saat itu sang paman sambil membawa sajam melakukan pembersihan rumput yang terdapat di sekitar rumah. Yang membuat Suryadi merasa heran, kenapa sang paman melakukan pembersihan rumput di tempat yang tak ada rumputnya. Merasa ada yang aneh dan takut jika sang istri kembali menerima perlakuan yang kurang menyenangkan, Suryadi segera turun dari atap dan segera menghampiri sang istri dan buah hatinya yang berada tepat di hadapan sang paman. Suryadi menghampiri dan menarik tangan sang istri dan menyuruhnya untuk pindah saja ke tempat lain yang lebih tanda kutip aman. Menuruti perintah sang suami, berpindahlah Sari dengan membawa buah hatinya ke tempat yang lain. Berpindahnya Sari ke tempat lain seketika tidak memalingkan perhatian Yusuf. Ia sadar bahwa saat itu Suryadi menyuruh istri dan buah hatinya untuk pindah. Dan tak lama setelah kepindahan Sari, Yusuf segera berdiri dan menuju tempat di mana Sari berada, yang kala itu posisinya tak jauh dari pohon kelapa. Yusuf hampiri Sari dengan masih membawa sajam yang sebelumnya ia pakai untuk membersihkan rumput. Setelah berada tepat di depan Sari, kemudian Yusuf pun mengayunkan sajam tersebut ke arah batang pohon kelapa yang berada tepat di atas kepala Sari. Sajam itu pun tertancap dan Sari pun kaget. Tak lama setelah menancapkan sajam itu, Yusuf pergi dan mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Diam-diam Suryadi memperhatikan gerak-gerik pamannya itu. Ia harap istri dan buah hatinya baik-baik saja saat itu. Melihat sajam yang nganggur, kemudian Suryadi mengambil sajam itu, lalu ia pakai untuk membersihkan rumput-rumput liar yang mengganggu. Di tengah pekerjaannya membabat rumput, tiba-tiba Yusuf datang menghampiri dan berusaha meminta sajam yang sedang dipakai oleh Suryadi untuk membersihkan rumput itu. Dengan nada memaksa, Yusuf meminta sajam itu. Spontan Suryadi menepis dan menolak permintaan pamannya kala itu. Ia tak mau menyerahkan sajam itu. Singkat cerita, terjadilah saling rebut sajam yang diperankan oleh paman dan keponakannya sendiri. Sajam itu sempat terjatuh dan berhasil diambil oleh Yusuf. Keduanya saat itu diliputi oleh emosi yang membara. Segera setelah menguasai sajam, Yusuf yang emosi kemudian mengayunkan sajam itu ke arah keponakannya. Namun ayunan tersebut tidak berhasil mengenai Suryadi. Ia coba sekali lagi, namun tetap gerakan Suryadi cukup gesit kala itu. Hingga ada suatu momen di mana saat Yusuf mengayunkan sajam itu dan ia pun kehilangan pegangan dan terjatuhlah benda tajam itu ke tanah. Melihat barang incarannya terjatuh di tanah, tak Suryadi sia-siakan. Segera ia ambil sajam itu dan dengan segera ia balaskan ayunan sajam itu ke arah wajah Yusuf. Ayunan Suryadi kala itu berhasil Yusuf tangkis dengan tangan kanannya. Otomatis serangan tersebut membuat Yusuf terluka di bagian tangannya. Mendapati dan sadar bahwa ia terluka, Yusuf segera berlari untuk menyelamatkan diri. Suryadi yang kala itu tak mau kehilangan incarannya, segera mengejar pamannya dan menyerangnya kembali di bagian kaki kali ini. Serangan itu tentu membuat Yusuf kemudian terjatuh dan tumbang ke tanah. Lalu dengan mudah Suryadi kemudian mengayunkan sajam itu ke arah wajah pamannya sebanyak 2 kali. Setelah puas melampiaskan amarah yang selama ini terpendam,
Berlalulah Suryadi dan meninggalkan tubuh sang paman tergeletak dengan noda merah yang membanjir kala itu. Tak lama sang paman pun dipanggil sang pencipta. Saya turut berduka cita. Suryadi tak pergi jauh-jauh dari tubuh pamannya. Segera setelah kejadian ngeri tersebut terjadi, Soeharto yang tak sempat melerai keduanya hanya bisa menangis sambil memeluk tubuh sang kakak yang tak bernyawa itu. Begitu juga dengan orang-orang di siang itu yang sedang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, semuanya histeris dan kaget serta bergidik. Tubuh yang mulai kaku itu kemudian segera dievakuasi ke rumah Soeharto yang lain, yang terdapat di Perumnas Kenten, Palembang, Sumatera Selatan. Kabar duka segera Soeharto sampaikan kepada pihak keluarga korban, terutama kepada sang istri. Singkat cerita, setelah menerima kabar dan telah sampai di rumah duka, istri Yusuf merasa ada yang janggal atas meninggalnya sang suami tercinta. Saat itu ia melihat seperti adanya bekas sayatan yang cukup besar yang terdapat di bagian wajahnya. Sang istri pun bertanya kepada Soeharto perihal penyebab meninggalnya Yusuf. Dari Soeharto, istri Yusuf pun kemudian diarahkan untuk berbicara langsung dengan Suryadi yang kala itu ada juga di rumah duka. Diakui Suryadi bahwa saat itu pamannya meninggal dunia dikarenakan terjatuh dari pohon kelapa. Mendengar jawaban yang tidak sinkron dengan fakta yang ada, kemudian membuat pihak keluarga membawa tubuh Yusuf ke rumah sakit Bayangkara. Dan dari hasil pemeriksaan terungkaplah penyebab sebenarnya meninggalnya Yusuf. Tak mau berlama-lama, hasil pemeriksaan tersebut segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dan polisi segera menindaklanjuti laporan tersebut. Polisi tampak mudah mengungkap kasus ini, dikarenakan Suryadi dengan sukarela menyerahkan diri kepada pihak polisi dan ia pun mengakui segala kesalahannya. Dalam persidangan yang digelar oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, melalui majelis hakimnya, kemudian memvonis Suprijadi bin Soeharto 31 tahun dengan hukuman 12 tahun penjara. Semoga vonisnya bisa mengganjar pelaku atas tindakannya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang tepat serta kurang tepat dalam penyampaian kisah ini. Jika ada pendapat yang berbeda, silakan ketikkan di kolom komentar. Dan kisah ini pun berakhir